temperamen kolerik dan bagaimana mengubah kelemahannya dan bekerja sama dengan orang lain. Kita lanjut ke temperamen sanguin. Motivasi dasar yang membuat tipe temperamen sanguin ini melakukan segala sesuatunya itu dengan semangat adalah pengakuan. Apa artinya? Sanguin Bapak Ibu. Kalau dipuja, puji. Udah. Jalan dia. Contohnya apa? Kamu hebat. Kamu luar biasa. Kamu pasti bisa. Oh udah. Sanguin sudah merasa di surga itu. Padahal dia masih di bumi. Artinya orang sanguin. Kalau dimotivasi, dia akan total melakukan pekerjaannya dan tanggung jawab. Itu orang sanguin. Orang sanguin akan senang melakukan sebuah pekerjaan. Ya, dengan suatu situasi yang satu, pekerjaan itu punya nilai gengsi, prestise yang tinggi. Contohnya saya katakan tadi, kalau kamu berhasil melakukan ini, kamu akan saya promosikan. Ah udah, orang sanguin akan langsung sikat itu. Karena bagi dia, kalau saya tuntas melakukan pekerjaan ini, maka ya saya akan dikasih kepercayaan yang lebih besar. Oke? Juga apa? Hubungan yang hangat. Jadi kalau kita punya tim dalam pelayanan dalam pekerjaan, Bapak Ibu, orang sanguin tipenya, tukang banyak ngomong nih. Udah, motivasi dia dengan cara apa? Memberikan masukan secara pribadi. Bangun hubungan dengan dia jalan itu. Dan juga orang sanguin senang memotivasi orang lain. Maka sama kalau orang sanguin itu kita dorong, dia akan lebih semangat lagi melakukan tanggung. Kamu pasti bisa, kamu pasti berhasil. Oh, kita tambahkan lagi dengan firman Tuhan. Tuhan pasti memberkatimu. Tuhan pasti menolongmu. Oh, udah, orang sanguin jalan itu. Orang sanguin. Berikan dia ruang dan kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu begini. Orang sanguin kan soalnya kan senang menyampaikan ide. Dan soalnya orang sanguin itu punya banyak ide. Cuma saya kelemahannya saya katakan tadi. Kadang-kadang Bapak Ibu ya. Ide yang brilian dari orang sanguin tidak bisa langsung dipraktekin semua. Nah, maksud saya nggak apa-apa. Itu kita pisahkan dulu lah itu. Tapi kan kerangka idenya dia kita butuhkan sebenarnya. Jadi nggak jangan juga kita musuhi. Jangan juga kita tolak total semua ide dari orang sanguin. Jangan. Yang masuk akal, yang rasional, yang memungkinkan untuk kita lakukan dari ide orang sanguin, kita ambil. Yang tidak memungkinkan kita lakukan, memang nggak usah kita paksakan kita lakukan kan. Tapi kita butuh orang-orang yang punya ide yang seperti ini. Maka Bapak Ibu sekali lagi, kalau dalam pelayanan, dalam pekerjaan, menemukan orang sanguin, ya coba minta dia punya saran, punya ide apa. Walaupun kadang-kadang idenya itu tidak masuk akal, nggak apa-apa. Karena idenya itu bisa memberikan sebuah kerangka berpikir buat kita. Orang sanguin akan cocok bekerja sama dengan orang yang demokratis dan penuh dengan persahabatan. Berarti siapa ini? Orang punya temperamen melankolis dan flegmatik. Cocok bekerja dengan orang yang punya temperamen sanguin. Ya. Menyenangi kegiatan-kegiatan sosial, tipe orang sanguin. Contohnya bakti sosial, kunjungan panti jompo, kunjungan ke jemaat-jemaat. Ajak kalau itu orang sanguin, ya. Karena dia akan nanti akan selalu memberikan penghiburan bagi jemaat-jemaat. Oke, mau memberi pujian atas kelebihan seseorang. Saya katakan dari orang sanguin. Kalau kita apresiasi, dia dalam keberhasilannya, dalam kesuksesannya, bahkan belum dia melakukan, tapi kita kasih harapan, kamu pasti bisa, dia akan lebih maksimal melakukan itu. Orang sanguin akan cocok bekerja sama dengan orang yang menawarkan imbalan bagi hal-hal yang mengandung resiko. Agak ada kemiripan dengan orang kolerik tadi. Kemiripannya atau kesamaannya di mana? Sangat menghadapi resiko. Orang kolerik kan. Orang sanguin juga rupanya punya. Ada kemauan, ada keberanian menghadapi resiko. Artinya begini. Pasti kita punya jemaat, pasti kita punya staf dan karyawan orang sanguin. Kasih kepercayaan juga mengerjakan sesuatu itu. Karena dia pasti bisa mampu mengerjakannya. Tapi memang sekali lagi, orang sanguin perlu bertobat. Perlu mengubah kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Apa? Satu, pengendalian waktu. Artinya ini, karena tadi orang saya, karena orang sanguin kan suka telat waktu. Tidak disiplin orangnya. Harus bertobat ini. Apalagi kalau kita sudah umur, udah mau bau tanah ini Bapak Ibu. Nggak tobat-tobat masalah kedisiplinan waktu. Keterlaluan kita itu. Ya udah orang tua gitu loh. Ntar lagi udah dipanggil apa? Opung lah, omalah, opalah. Masa kita nggak tobat-tobat masalah waktu? Ya.
Malulah kita menjadi master teologi, master pendidikan. Kalau kita tidak disiplin, malu kita. Ini harus saya katakan loh Bapak Ibu. Bukan karena saya benci, bukan. Ya, supaya kita menjadi lebih baik. Harus bertobat itu. Ya, masalah apa? Ketidakdisiplinan. Waktu, tenaga, dan pikiran. Bukan hanya waktu kita kuliah. Bukan. Itu baru sebagian kecil. Dalam mengerjakan semua hal. Dalam mengerjakan semua tanggung jawab. Harus disiplin. Menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ya, jangan berpikir hari esok masih ada. Betul. Tahun depan juga masih ada kok. Tapi pertanyaannya, hari esok belum tentu kita masih sehat. Hari esok belum tentu kita masih hidup, Bapak Ibu. Maka jangan menunda-nunda bekerja. Jangan menunda-nunda tanggung jawab. Jangan menunda-nunda tugas. Kerjakan. Ya, perlu ada di dalam diri seorang orang-orang sanguin apa? Manajemen waktu gitu loh. Pengelolaan waktu yang bagus, yang benar perlu punya. Ya, perlu punya. Buatlah itu. Ya, contohnya hari Sabtu. Bapak Ibu kan sudah tahu, Sabtu itu kita kuliah pagi atau sore. Ya tolong Bapak Spirit lah, aturlah waktunya tegaknya supaya apa? Hari Sabtu itu kuliah. Ya, dan ini bukan baru pertama kita kuliah hari Sabtu kan. Udah sudah dari dulu. Apalagi saudara angkatan pertama, udah tahu. Jadi makanya selalu saya katakan, ya tolong Bapak Ibu sediakan waktu. Kan kita cuma 1 kali seminggu loh kuliahnya. Coba bisa nggak Bapak bayangin? Kalau orang lain kuliah tiap hari loh, pulang kerja. Itu pun kuliahnya apa? Tatap muka langsung loh. Bapak Ibu nggak datang, 1 kali aja. Udah. Nah, ini kan kita ada banyak kemudahan loh yang saya kasih. Kuliahnya kita kan online, jarak jauh. Itu pun apa? Cuma Sabtu. Tok. Itu pun pagi jam 9 sampai dengan jam 1 atau lewat sedikit. Lalu sore jam 4 sampai dengan jam 8 lewat sedikit. Cuma segitu doang doang waktu. Masa sih kita nggak bisa menyediakan? Maka saya kasih lagi ke kemudahannya. Kalau Bapak Ibu terpaksa ada pekerjaan, ada kegiatan, ada pelayanan, boleh tetap. Karena kita kuliahnya Zoom kok. Tapi saya bilang, ya tolong juga lah. Jangan dari awal sampai selesai Tuhan Yesus datang. Tutup kamera terus. Itu namanya kita kan tidak punya etika itu. Ya, ya bukalah sesekali kameranya. Lalu konfirmasi, Pak Tony mohon maaf. Atau ke dosen yang lain. Saya lagi ini ya Pak ya. Tapi saya dengarkan kok. Nah itu namanya kita baru master itu. Ya ini penting loh Bapak Ibu. Karena saya jujur saja. Sudah terlalu banyak orang master doktor. Tapi karakter etikanya buruk Bapak Ibu. Dan saya tidak rela meluluskan Bapak Ibu tanpa perubahan karakter. Saya tidak mau. Terlalu banyak sekolah teologi hanya memberikan gelar kepada banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Gelar yang dia punya tidak sebanding perubahan karakter dan etika. Sekolah teologi ini kita dirikan Bapak Ibu adalah salah satu bentuk koreksi dan protes terhadap sekolah-sekolah teologi yang sudah pragmatis, yang hanya memberikan ijazah, hanya memberikan gelar, tapi tidak benar-benar sungguh-sungguh mendidik moral karakter mahasiswa. Dan kita tidak di situ ranah kita. Tidak di situ Bapak Ibu. Pengendalian waktu, pemanfaatan waktu menjadi sangat penting. Orang sanguin memang orangnya optimis. Tapi begini Bapak Ibu, orang sanguin. Tidak cukup kita hanya optimis, tapi juga harus realistis. Kalau kita hanya optimis artinya ham sampah saja. Kita hanya menggantungkan cita-cita kita setinggi mungkin di atas langit. Tapi tidak ada progres, tapi tidak ada action yang kita lakukan dalam meraih cita-cita itu. Itu sama saja nol. Cita-cita yang tinggi harus dikolaborasikan juga dengan apa? Action Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Bapak Ibu kan ingin cepat-cepat master kan?
Saya akan dukung, saya akan bantu, saya akan berjuang bersama dengan Bapak Ibu untuk mewujudkan itu. Tapi jangan hanya dari saya dong. Dari Bapak Ibu juga perlu ada kontribusi kan? Kontribusi apa? Ya sediakan waktunya lah. Tenaganya, pikirannya untuk kita belajar kan gitu. Karena kenapa? Bapak Ibu nanti ajarin apa ke orang lain? Sampaikan apa ke orang lain? Kan gitu. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang sebenarnya sewaktu mereka sudah bertobat, punya temperamen sanguinia. Tapi mereka luar biasa waktu mereka sudah bertobat. Apa? Saul. Saul itu orang sanguin. Saul itu adalah rekan sekerjanya Paulus kan. Petrus. Petrus sebelum bertobat sanguin banget. Waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya dong Tuhan. 3 kali kan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus kan. Semangat sekali. Cepat sekali Petrus itu menjawab. Emang orang sanguin. Kenapa Tuhan Yesus sampai bertanya 3 kali? Pertanyaan terakhir membuat Petrus berpikir keras. Dan mulai dia merenungkan. Rasa-rasanya pertanyaan Yesus ini kok sama ya? Jangan-jangan ada maksud lain Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus bertanya 3 kali? Kecepatan Petrus menjawab pertanyaan Yesus tanpa berpikir panjang, tanpa menggumuli, tanpa menganalisis, menandakan bahwa dia orang sanguin belum bertobat waktu itu. Karena terbukti, dia bilang, aku mengasihimu, apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus ditangkap. Ya, Petrus tidak mengakui bahwa Yesus itu pernah bersamanya dengan dia. Kan gitu. Itulah orang sanguin kalau belum bertobat. Kadang-kadang kecepatan ngomongnya. Sehingga apa? Banyak salahnya. Baru setelah dia ditegur, oh iya saya salah juga ya, malu. Ini harus bertobat orang sanguin. Berpikir dulu, gumuli dulu, pertimbangkan dulu. Sebelum sampaikan sesuatu itu. Sebelum putuskan sesuatu itu. Malu kita. Kita udah keburu ngomong sama orang sana sini. Padahal kita nggak yakin. Padahal terbukti apa yang kita omongin itu salah. Saya kasih contoh. Ini ada seorang profesor. Ini baru sedang bermasalah nih profesornya. Dia kemarin membuat berita hoax bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, ya, belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan tertutup dan terbuka. Tapi udah langsung dia umumkan kepada masyarakat bahwa sistem pemilihan yang akan diberlangsungkan nanti 2024 dan akan diputuskan oleh MK. Langsung dia bilang. Dan kemarin keputusan MK sudah keluar. Bukan tertutup keputusannya, tapi terbuka. Apa yang terjadi? Dia laporkan ke polisi dan MK. Laporkan juga dia ke ya organisasi profesi pengacara supaya dia dipecat. Bapak Ibu tahu gelarnya apa? Profesor Doktor di bidang hukum tata negara. Inilah bahayanya orang sanguin atau influencer kalau belum bertobat. Saya yakin kita akan lihat nanti ke depan. Ini pasti akan menyusul masuk penjara dengan orang-orang lain. Ya, Petrus orang sanguin dia. Tapi setelah dia bertobat, Petrus menjadi orang luar biasa kok Bapak. 2 surat ditulis oleh Petrus. 1 Petrus dan 2 Petrus. Bahkan Petrus meminta dia disalibkan terbalik dengan kepala ke bawah. Sebagai wujud dia orang sanguin yang sudah bertobat. Siapa lagi? Barnabas juga rekan sekerjanya Paulus juga nih. Daud, Raja Daud Bapak Ibu. Juga orang sanguin. Orang hebat kan itu? Jadi jangan kita berpikir orang sanguin itu nggak punya potensi. Punya banyak potensi. Cuman kalau dia belum bertobat, belum berubah dalam Tuhan menjadi sumber masalah. Seperti sang profesor tadi. Sama. Ya, sebelum Petrus bertobat, jadi sumber masalah juga. Tapi waktu dia sudah bertobat, menjadi rasul yang militer. Daud orang sanguin. Setelah dia bertobat, dia bisa diubahkan oleh itu. Juga Mikael. Dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Profesi pekerjaan apa yang paling relevan dikerjakan oleh seseorang yang bertemperamen sanguin atau iya influencer?
Marketing. Jadi kalau di perusahaan Bapak Ibu ada mau membutuhkan seorang marketing, carilah orang yang punya temperamen apa sanguin. Jika waktu Bapak Ibu melakukan tes wawancara atau tes tertulis, suruh dia mengisi kuesioner yang kita isi ini. Supaya Bapak Ibu bisa menemukan dia ini temperamennya apa. Suruh calon karyawan itu mengisi kuesioner yang Bapak Ibu isi tadi. Itu makanya kenapa saya tuntun Bapak Ibu secara detail bagaimana mengisinya, bagaimana menjumlahkan totalnya. Supaya Bapak Ibu bisa memakai itu menjadi instrumen dalam merekrut karyawan baru ataupun juga apa pelayan di gereja, di perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja. Orang marketing sangat luar biasa. Kalau kita taruh orang sanguin. Jangan ditaruh orang plekmatik, bahkan juga orang melankolis. Nggak masuk. Karena orang plekmatik dan melankolis itu kan nggak suka banyak ngomong, Bapak Ibu. Ini nggak ada konsumen kita yang nambah. Nggak ada jemaat kita yang datang. Kasih orang sanguin. Jadi penerima tamu, jadi aser, jadi humas. Dalam konteks pelayanan. Ya, Bu, ya. Orang sanguin kalau sudah bertobat, Bapak Ibu. Bisa menjadi pengkhotbah yang luar biasa loh. Ya, Saul, Petrus, Barnabas, Daud kan itu pengkhotbah luar biasa itu. Billy Graham. Itu orang sanguin. Ya, beberapa orang hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu lihat di media sosial yang kebanyakan ngomong, yang kadang-kadang juga ngomongnya bisa jadi salah-salah. Nah, itu orang sanguin itu. Bapak Ibu tahu namanya kan? Kemarin ngomong sama keluarganya Yosua eh, positif kan gitu ya. Tapi tiba-tiba selesai dia ngomong sama keluarga Yosua Huta Barat, lalu ngomong sama si Sambo yang didukung Sambo.